Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar kita di hari ini? Semoga kita semua dimanapun berada dalam kondisi sehat. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur saudara-saudara. Karena ada 100 alasan untuk kita mengeluh dalam hidup ini. Tapi ada 1000 alasan untuk kita bersyukur. Sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan yang kudus, yang menjadi renungan bagi kita di hari ini, maka marilah kita terlebih dahulu berdoa. Damai sejahtera di bumi dan kemuliaan hanya bagi Allah, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Dengan segala kerendahan hati, kami memohon supaya Tuhan yang mengajari kami untuk dapat memahami akan kebenaran sabda firman-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sabda firman Tuhan yang menjadi renungan di hari ini tertulis di dalam Ulangan 8 ayat 6. Ulangan 8 ayat 6. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan takut akan Dia. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika bangsa Israel hendak memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, Musa meluangkan waktunya untuk memberikan sebuah nasihat kepada orang Israel. Musa menasihati mereka supaya mereka berhati-hati. Jangan sampai mereka melupakan Tuhan. Jangan sampai ketika mereka sudah senang hidupnya, lembu, sapi, kambing, domba bertambah banyak, emas dan perak bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Musa katakan, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan. Kita bisa baca dalam kitab Ulangan 8 ayat 13-14 ya. Itu yang dinasihatkan oleh Musa, supaya mereka berhati-hati dalam hidup ini. Jangan sampai melupakan Tuhan ketika hidup mereka sudah dipenuhi dengan kebahagiaan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, perilaku Musa adalah perilaku seorang pelayan Tuhan yang benar. Sama seperti Paulus yang menasihati jemaat Filipi dalam khotbah pertongguan kita di minggu ini. Apa yang ditunjukkan oleh Musa juga Paulus adalah perilaku seorang pelayan Tuhan yang benar. Perilaku pelayan Tuhan yang benar adalah dia akan menasehati, dia akan memberikan pengajaran, mengajarkan ajaran yang benar. Sedo pasonang-sonang kon paruhurani halak, asi ipuji halak pambahenan taai. Bukan untuk menyenangkan hati orang, supaya kita mendapatkan pujian dari orang lain. Tidak. Musa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dia tidak mencari pujian dari orang Israel. Dia tidak cari aman dari orang Israel. Oleh karena itu, nasihat yang sejujur-jujurnya itu yang disampaikan Musa kepada orang Israel. Apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa, itu yang dia sampaikan kepada orang Israel. Musa bilang sama orang Israel,
kalian harus berpegang pada perintah Tuhan dan harus takut akan Tuhan. Saudara-saudara, ada begitu banyak kepentingan-kepentingan kita dalam hidup ini, sehingga terkadang dan terlalu sering menjadikan kita menjadi orang yang tidak berani menasehati atau menyampaikan sebuah kebenaran. Nanti kalau ku bilang yang benar, orang jadi benci samaku. Nanti kalau ku nasihati, jadi tidak peduli dia sama keluargaku dan lain sebagainya. Itu yang sering terlintas dalam pikiran kita. Tetapi sebagai orang Kristen yang benar, Anda dan saya harus berani mengatakan yang benar. Sama seperti yang dilakukan oleh Musa. Dia berani mengatakan kepada orang Israel harus berpegang kepada perintah Tuhan dan takutlah akan Tuhan. Karena hidup yang tidak berpegang kepada perintah Tuhan, sekali lagi, hidup yang tidak berpegang kepada perintah Tuhan, cepat atau lambat, pasti akan berdampak buruk di dalam kehidupan ini. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat menjalani hidup, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas sabda firman-Mu yang kudus, yang masih boleh kami dengarkan di hari ini. Semoga kami menjadi orang-orang yang berani untuk menyatakan kebenaran-Mu. Dan semoga kami boleh menjadi orang-orang yang selalu berpegang kepada perintah-Mu. Pertolongan kuasa Roh Kudus kiranya menolong kami di dalam melakukan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa, mendoakan seluruh jemaat yang Engkau kasihi dimanapun berada. Kami tidak tahu bagaimana kondisi jemaat-Mu saat ini. Mungkin saat ini ada yang sedang bergumul karena sakit penyakit yang mereka derita. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup, tolonglah berkati setiap obat dan makanan yang dimakan dan diminum, supaya melalui obat dan makanan yang dimakan dan diminum, mereka menemukan kesembuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, mendoakan setiap orang tua yang selalu berpikir, memikirkan, menggumulkan akan kehidupan anak-anak yang mereka kasihi. Kasihanilah Tuhan setiap orang tua yang bersusah payah mendidik dan menyekolahkan anak-anaknya. Berkatilah setiap pekerjaan mereka, dan kiranya berkat-Mu tetap tercurah sehingga setiap orang tua dapat menyekolahkan anak-anaknya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang hidup. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.